dan yang gila malah nyambung. Lo percaya iblis itu jahat? Atau lo cuma kebanyakan dengar cerita dari pihak yang menang? Di satu sisi ada Tuhan Maha Kuasa, Maha segalanya. Di sisi lain malaikat tunduk tanpa mikir. Dan di tengah-tengah, iblis. Makhluk yang katanya dilaknat karena satu hal, dia nggak mau sujud ke manusia. Bukan karena membunuh, bukan karena menipu, cuman nggak sujud. Dan sejak itu, dia jadi musuh umat manusia. Penghasut, pendosa, raja neraka. Tapi bentar deh, kalau Tuhan itu maha tahu, kenapa dia ciptain iblis dari awal? Kalau Tuhan itu maha adil, kenapa yang ngebantah malah dibuang? Dan kalau iblis salah karena membangkang, bukankah dia justru punya kehendak bebas? Sesuatu yang katanya berharga, kenapa justru yang mikir malah dilaknat? Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal posisi. Siapa yang punya kuasa nulis cerita, dan siapa yang cuma jadi antagonis. Buat bikin protagonis kelihatan suci. Tapi pertanyaannya ini nggak cuma manggung di kepala lo doang. Udah ribuan tahun ini dipikirin bukan sama ustaz, bukan sama pendeta, tapi sama filsuf-filsuf yang ngelawan Tuhan di pikiran mereka sendiri. Dia nggak pernah nyebut iblis itu salah total. Buat dia, iblis adalah ujian kehendak bebas manusia. Tanpa iblis, lo nggak punya pilihan buat nurut atau melawan. Jadi iblis justru bukti bahwa lo bebas. Tapi ironis, karena iblis sendiri dihukum karena pakai kebebasannya. Simone Weil, dia percaya penderitaan iblis bukan karena jahat, tapi karena dia kehilangan cinta Tuhan. Bagi Weil, iblis itu tragedi spiritual. Bayangin makhluk yang pernah merasakan kedekatan mutlak, lalu dibuang selamanya. Nggak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan keintiman dengan yang mutlak. William Blake bilang, iblis bukan jahat, justru dia energi, hasrat, gerakan. Sedangkan malaikat, pasif, diam, tunduk. Buat Blake, neraka penuh gairah, surga dingin. Dia nggak bahas iblis literal, tapi dia bilang, setiap manusia punya shadow self, bagian yang ditolak, yang disembunyikan. Iblis itu cermin dari sisi tergelap lo sendiri. Bukan musuh, tapi bagian dari lo yang lo tolak. Nietzsche bilang, dia nggak percaya iblis. Tapi kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa ada kejahatan? Kalau Tuhan gak mampu mencegah kejahatan, dia lemah. Kalau Tuhan bisa, tapi gak mau, dia jahat. Di titik itu Nietzsche bilang, Tuhan telah mati, dan manusialah yang harus ambil alih. Termasuk ngadepin iblis yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi, kalau gue pakai logika, gue salah. Kalau gua nurut doang, baru gua benar. Berarti, lo disuruh matiin akal demi iman. Terus buat apa Tuhan ngasih otak, kalau yang dia pengen cuman taat? Kehilangan cinta Tuhan. Itu lebih serem dari neraka. Bayangin dicintai, terus dibuang. Ditinggal pas lo udah ketergantungan. Itu bukan hukuman, itu penyiksaan. Kalau surga itu tenang, dan neraka itu penuh gairah. Lo yakin mau jadi malaikat yang patuh? Apa jangan-jangan kita semua lagi berdoa jadi api tapi pakai bahasa surgawi?
Jadi iblis itu bukan musuh, tapi bayangan gue sendiri, bagian yang gue kubur. Dan sekarang dia balik, ngetok-ngetok dari dalam, minta dilihat. Dan sekarang dia, iblis itu, ngetok-ngetok dari dalam hati lo, dari dalam pikiran lo. Bukan buat ngajak dosa, tapi buat bilang, lihat gue nggak jahat, gue cuman kecewa. Kita selalu nyalahin iblis, tapi kita nggak pernah nanya, kenapa dia milih jatuh? Karena mungkin dia nggak pernah benar-benar milih. Mungkin dia dikorbankan demi dongeng moralitas. Dan lo pun seperti dia, lagi diuji buat nurut. Padahal lo juga belum sempat ngerti kenapa. Lo pernah mikir nggak? Seorang iblis yang udah dikutuk ribuan tahun, tetap tunduk, tetap ikut aturan main, tetap nggak nyentuh lo, kecuali lo yang manggil duluan. Dia diam di pojok neraka, nunggu lo nyari dia. Lo kira siapa yang lebih setia? Lo, manusia yang katanya makhluk paling mulia, tapi tiap hari ngelawan perintah Tuhan. Atau iblis, yang udah tahu nasibnya kekal di neraka, tapi tetap patuh sama hukum Tuhan. Nggak boleh ganggu manusia kecuali dia diundang. Siapa yang lebih munafik sekarang? Yang lo anggap iblis atau lo sendiri? Dan jangan kaget kalau ternyata lo selama ini berdoa bukan ke Tuhan, tapi ke pantulan logika lo sendiri yang nyebut dirinya Tuhan, tapi isinya cuma lo yang nyamar. Kita pikir iblis itu musuh manusia, padahal kita ini penerusnya. Dulu dia nolak sujud ke manusia karena dia tahu manusia bakal niru dia. Ngaku tunduk tapi isinya pembangkangan. Ngaku nurut tapi semua pakai hitung-hitungan. Dan lo tahu yang paling ironis? Iblis dikutuk karena terlalu jujur. Sementara kita dipuji, padahal cuma pandai pura-pura. Lo pikir lo beda sama dia. Lo pikir lo lebih suci. Lo bukan nurunin sifat Tuhan. Lo nurunin luka iblis. Lo bilang lo orang baik. Lo bilang lo punya nilai, prinsip, nurani. Tapi begitu nggak ada yang lihat, lo mulai ngurangin moral dikit-dikit. Lo ngomong soal cahaya, tapi lo nyari cahaya cuman buat nutupin bayangan lo sendiri. Lo bilang lo percaya kebaikan menang, tapi sebenarnya lo cuma takut kalah. Lo tuding iblis biang semua kekacauan, tapi tiap kali lo nyakitin orang, ada bisikan siapa yang sebenarnya lo turutin. Kadang iblis nggak perlu rayu lo. Lo udah nyiapin dosa dari dalam kepala lo sendiri. Dan yang lebih parah, lo masih ngaku suci. Lo tutup luka lo pakai kitab. Lo bungkus niat lo pakai dalih moral. Tapi dalamnya sama gelapnya. Sekarang iblis nggak lagi ngendap di luar. Dia udah pindah ke logika lo, ke rencana lo, ke semua alibi lo buat jadi manusia yang tetap kelihatan mulia, walau nuraninya udah mati pelan-pelan. Sekarang lo sendiri yang nyamperin dia, dan sekarang lo yang jadi dia.